Jika ada yang bertanya apakah tanpa Once Mekel Dewa 19 tidak laku lagi, tidak sukses lagi, dan tidak berjaya lagi, saya akan menjawab dengan fakta. Faktanya, Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jenderal Majnun. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suksesnya Dewa 19. Apa saja faktor dan penyebab suksesnya dan jayanya Dewa 19 dari masa ke masa. Namun sebelum saya membahas lebih jauh, saya menyarankan kepada kalian jika kalian ingin berkomentar di video ini, alangkah baiknya jika kalian menonton video ini sampai selesai agar kalian dapat menyimpulkan dan berkomentar dengan bijak. Tentunya agar kalian tidak gagal paham. Untuk judul saya kasih tanda tanya karena sebenarnya saya juga sedang bertanya-tanya dan sedang mencari jawabannya. Kenapa Dewa 19 sampai sekarang masih sukses dan masih berjaya? Padahal Dewa 19 sudah sering berganti personel dan berganti vokalis. Terlebih umur Dewa 19 itu sudah cukup lama ya, sudah sekitar 30 tahun. Mari kita bahas untuk mencari jawabannya. Teman-teman yang berbahagia, Dewa 19 sudah melewati masa yang begitu panjang dan berganti-ganti personil. 3 kali berganti vokalis, beberapa kali berganti drummer, dan 2 kali berganti pemain bass. Dan Dewa 19 juga sering berganti-ganti formasi sampai sebanyak 7 kali. Untuk yang mengenal Dewa 19 di eranya Once, saya yakin awalnya mereka banyak yang tidak tahu bahwa Ari Lasso pernah menjadi vokalis Dewa 19 dan Wawan, Rere, Wong Aksan itu pernah menjadi drummer Dewa 19. Seperti saya misalkan, saya mengenal Dewa 19 itu di eranya Once pada saat saya SMP sekitar tahun 2007 di formasi ketujuh Dewa 19. Saat itu saya sama sekali tidak tahu bahwa Ari Lasso, Wawan, Rere, Wong Aksan, dan Tio Nugros serta Erwin itu pernah menjadi personel Dewa 19. Tapi karena Dewa 19 masih sering mengajak mereka untuk bergabung di konsernya, jadi akhirnya saya tahu bahwa mereka pernah juga menjadi bagian dari Dewa 19. Dan menurut saya itu salah satu kehebatan Dewa 19. Meskipun mereka sudah menjadi mantan personel atau sudah keluar dari Dewa 19, tapi mereka masih saja diperkenalkan dan masih terlihat sangat solid. Saya tidak tahu ya, itu karena kemauan Ahmad Dhani sendiri atau memang itu sudah menjadi konsep Dewa 19 atau itu kemauan penyelenggara. Yang jelas itu hal yang sangat baik dan bagus. Mungkin kalau band lain personelnya keluar, ya sudah tinggal ganti saja beres, tapi tidak dengan Dewa 19 yang tidak pernah melupakan mereka para mantan-mantan personilnya yang pernah juga ikut menyukseskan album-albumnya. Mungkin sebuah band jika berganti personil, apalagi berganti vokalis, biasanya akan sulit untuk bangkit dan meraih kesuksesan, tapi tidak dengan Dewa 19 yang justru semakin sukses dan berjaya. Di era Ari Lasso, Dewa 19 mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Ketika Ari Lasso keluar digantikan oleh Once Mekel, Dewa 19 juga mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kemudian Once keluar, Dewa 19 juga masih begitu sukses dan berjaya bersama Firza dan Elo. Jadi apa yang sebenarnya menjadi faktor dan penyebab Dewa 19 selalu mencapai kesuksesan? Letak kekuatan Dewa 19 itu ada di mana? Dan siapa orang yang sebenarnya sangat berpengaruh di Dewa 19 itu? Mengingat sudah begitu sering berganti personel tapi masih juga begitu eksis dan sukses sampai sekarang. Setelah saya analisis dengan seksama dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Dewa 19, saya memiliki kesimpulan dan memiliki jawaban. Tapi mungkin kesimpulan dari saya akan berbeda dengan kesimpulan kalian. Atau mungkin sama dengan kalian. Ya, berbeda itu adalah hal yang biasa, tapi jangan sampai kita berperang karena perbedaan. Asik.
Jika ada yang bertanya apakah tanpa Once Mekel Dewa 19 tidak laku lagi, tidak sukses lagi, dan tidak berjaya lagi, saya akan menjawab dengan fakta. Faktanya, Dewa 19 seringkali konser tanpa Once, tapi penontonnya masih tetap membludak. Seperti misalkan di Stadion Siliwangi Bandung. Di sana Once tidak ikut dalam konser Dewa 19. Tapi ternyata penontonnya masih begitu ramai sampai 35.000 orang. Di sini saya tidak meremehkan pentingnya kehadiran Once dan mengecilkan peran penting seorang Once. Saya sendiri sangat mengagumi Once sebagai vokalis Dewa 19. Bahkan menurut saya Once masih menjadi vokalis terbaik di Dewa 19. Tapi fakta tersebut seakan membuktikan bahwa tanpa Once, Dewa 19 masih tetap eksis dan akan selalu berjaya. Jadi apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan Dewa 19 selalu mencapai kesuksesan dari masa ke masa? Menurut saya ada beberapa faktor penyebab Dewa 19 selalu sukses dan berjaya. Pertama, kekuatan. Dewa 19 memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di mana letak kekuatannya? Menurut saya, kekuatan Dewa 19 itu terletak pada lagu-lagunya, lirik-liriknya, dan musiknya yang mewah dan berkualitas. Faktor kedua adalah leader yang cerdik, hebat, dan jenius. Siapa yang dimaksud leader cerdik, hebat, dan jenius itu? Dia adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Ahmad Dhani adalah salah satu pendiri Dewa 19 dan juga menjadi leader Dewa 19 yang mampu membawa Dewa 19 ke puncak kejayaan dan mampu membuat Dewa 19 sukses dari masa ke masa. Kesuksesan Dewa 19 tentunya tidak lepas dari peran penting dan pengaruh besar seorang Ahmad Dhani. Ahmad Dhani mampu menciptakan lagu-lagu yang hits untuk Dewa 19. Dan hebatnya Ahmad Dhani mampu menyesuaikan lagu ciptaannya dengan karakter vokalisnya. Di era Ari Lasso, Ahmad Dhani menciptakan lagu khusus untuk dinyanyikan Ari Lasso. Di era Once, Ahmad Dhani juga menciptakan lagu khusus untuk dinyanyikan oleh Once. Kemudian di era Firza dan Elo, Ahmad Dhani mengaransemen ulang musiknya agar sesuai dengan karakter vokal Firza dan Elo. Sehingga lagu-lagu Dewa 19 selalu terdengar fresh dan tak terhapus oleh zaman. Mungkin faktor-faktor itulah yang membuat Dewa 19 selalu sukses dan berjaya dari masa ke masa. Tambahkan dari saya, jika ada yang bertanya siapa orang yang paling berpengaruh di Dewa 19, jawaban saya adalah Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Karena jika tidak ada mereka, Dewa 19 sudah pasti bubar. Karena Ahmad Dhani dan Andra itu adalah pendiri Dewa 19 yang masih tersisa. Oke teman-teman, itulah kesimpulan dari saya. Dan saya akan membacakan beberapa komentar terkait Dewa 19 saat ini. Dan mungkin nanti akan saya tanggapi sedikit. Komentar pertama, yang penting atau yang inti ada Ahmad Dhani dan Andra Ramadan, sisanya menyesuaikan karena ruh Dewa tinggal 2 orang itu. Mantap, sukses terus. Baladewa menikmati Dewa karena lihat Ahmad Dhani Prasetyo. Dengan striker 3 vokal saja sudah bisa nyerang, ditambah gelandang kanan ada Andra, gelandang kiri ada Yuke, tengah ada Ahmad Dhani Prasetyo, pemain belakang ada Vega, kiper Agung. Cukuplah buat ngegoyang satu stadion. Ini bahas Dewa 19 apa bahas pemain bola ya? Netizen. Dewa itu frontman-nya Ahmad Dhani, tidak seperti band lain yang kebanyakan frontman-nya sang vokalis, di mana sosok vokalis sangat berpengaruh akan kelangsungan suatu band. Jadi buat Dewa nggak ngaruh siapa vokalis yang keluar masuk. Justru jadi penasaran kalau lagu itu dibawain sama vokalis yang berbeda, si A atau si B, dan hasilnya tetap menarik. No Once no problem. No elo are no party, no pose no play. Kemudian nggak apa-apa nggak ada Once. Kenal Once juga karena ada di Dewa dulunya.
Jadi kalau hilang nggak masalah, tetap seru, gak ngurangi semangat nonton Dewa. Tetap semangat loh tanpa Once kan. Dewa 19 plus Once ibarat nasi padang, ini juga diibaratkan dengan makanan. Dewa 19 plus Once ibarat nasi padang lauk rendang. Emang enak banget, tapi kalau rendangnya nggak ada, kan ada lauk lain. Sama lauk enak semua kalau nasi padang mah. Begitu juga Dewa 19. Siapapun vokalisnya enak semua karena musiknya enak didengar, tidak lekang oleh waktu. Betul ya, betul ya. Dewa itu besar bukan karena Once, nyawa Dewa ada di Ahmad Dhani. Memang Ahmad Dhani. Yang jelas tinggal nikmati saja musik Dewa 19 yang sangat melegenda. Jangan pernah ngatur-ngatur pikiran-pikiran radikal seorang ADP. Dan ingat jangan melupakan sejarah, ya brother. Emang Ahmad Dhani radikal ya? Emang radikal itu apa sih ya? Daya tarik Noah, ya Ariel. Tanpa Ariel bisa selesai Noah. Selain Ariel, siapa yang mau dilihat orang di Noah? Coba. Itu sebabnya Dewa 19. Saya agak tertawa ya. Dewa 19 itu tidak terpaku dengan sosok vokalis karena yang dilihat orang itu adalah lagu-lagu dari Dewa 19 itu sendiri. Jadi mau vokalisnya siapa saja, Baladewa dan Baladewi serta masyarakat umum tidak akan peduli akan hal itu. Bahkan saat orang dengar nama Dewa 19 saja bangganya luar biasa. Sekali ya kan, itu buat Baladewa ya. Kalau dengar nama Dewa itu memang kayaknya bangga gitu. Dan ini berbeda dengan Noah. Misalnya kalau Noah kehilangan sosok Ariel, maka Noah dipastikan akan tamat. Karena daya tarik Noah, ya Ariel, tanpa Ariel bisa selesai Noah. Selain Ariel, siapa yang mau dilihat orang di Noah? Coba. Itu sebabnya Dewa 19 tidak seperti grup band lain dan terbukti sekarang ada Elo dan Firza. Walaupun pada awalnya ada pro dan kontra, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh semua pihak. Emang bener ya, kalau kita lihat band-band lain itu selain mau lihat vokalnya, lihat siapa gitu. Ada benernya juga nih komen. Maaf ya, saya cuma membacakan buat penggemar Noah ya, jangan tersinggung ya. Sejatinya nama Dewa 19 jauh lebih besar daripada urusan vokalis dan jangan lupa Dewa 19 sudah tidak ada vokalis sejak tahun 2019. Semua vokalis saat ini formatnya featuring. Memang bener ya, Dewa 19 itu sudah tanpa vokalis sudah sejak lama ya. Tapi ya memang Dewa 19 itu memang masih tetap eksis. Ada lagi, susah mau ngomong apa lagi sama band satu ini. Sulit dijelaskan, setiap personelnya punya aura masing-masing, tapi memang Ahmad Dhani merupakan leader yang mampu menggerakkan semua personelnya untuk sukses. Sudah terbukti tanpa Once di Bali dan di Bandung. Konser Dewa 19 sold out. Saya lihat justru semakin solid 3 vokalis featuring Ari Lasso, Elo, dan Firza. Saat di atas panggung membawakan hits lagu Dewa 19 di Pesta Rakyat 2 di Bandung. Diawali Elo dan Firza sebagai vokalis muda saat konser berlangsung dan puncaknya founder vokalis Dewa 19, Ari Lasso membawakan sejumlah hit yang sudah ditunggu Baladewa. Gak masalah tanpa Once, kita menikmati musik dan liriknya. Lagu-lagu Dewa gak pernah bosan siapapun vokalisnya. Nyaman-nyaman aja di telinga, semoga Dewa 19 tetap jaya. Siapapun vokalisnya pasti diuber kalau Dewa 19 manggung. Tapi tetap mata nyari Firza, hehe. Kemudian lagu Kangen memang lagu legend meskipun tidak dinyanyikan langsung oleh Mas Ari Lasso, tapi selalu pecah. Lagu ini benar-benar menembus zaman lintas generasi Dewa 19, keren. Itulah tadi kesimpulan dari saya dan beberapa komentar daripada netizen. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau ada kata-kata yang menyinggung kalian semua. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.